Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Senaga, saya dari kelas TSM 21B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kausa Pancasila dan hubungannya tentang global. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu Indonesia, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan berasal dari ide-ide bangsa lain, melainkan berasal dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri, kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri, dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pertama kali termuat dalam Piagam Jakarta yang dihasilkan Panitia 9. Kemudian setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Uraian kelima sila dalam Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Presiden Soekarno saat berpidato dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 menyatakan mengenai pentingnya bangsa Indonesia memiliki sebuah filosofi grass law atau filosofi dasar yang memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan. Oleh sebab itu, perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui penggalian yang mendalam terhadap pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai peradaban, kebudayaan, dan keluhuran budi yang mengakar dan teranyam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu pula lah yang kemudian menjadi landasan dari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Asal mula terbentuknya Pancasila bisa dipahami lewat 4 teori, yakni teori kausa materialis atau asal mula bahan, kemudian kausa formalis atau asal mula bentuk, kausa efisien atau asal mula karya, serta kausa finalis atau asal mula tujuan. Yang pertama ada kausa materialis. Menurut Arianus Harepa dan Sudialman Daliu dalam buku Teori Pendidikan Pancasila yang terintegrasi pendidikan anti korupsi tahun 2020, kausa materialis atau asal mula bahan berarti bangsa Indonesia merupakan asal muasal bahan pembentukan Pancasila. Kemudian kausa formalis disebut juga asal mula bentuk atau bangun. Artinya bagaimana Pancasila dirumuskan atau disebut sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat. Kemudian ada kausa efisien yang dikutip dari buku Pendidikan Pancasila tahun 2010 melalui karya Panji Setijo. Kausa efisien disebut juga asal mula karya, yang artinya bagaimana Pancasila dijadikan dasar filsafat negara. Dalam hal ini PPKI menjadi asal mula karya Pancasila. Kemudian kausa finalis disebut juga asal mula tujuan, artinya Pancasila memiliki tujuan sebagai dasar negara Indonesia. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota BPUPKI serta Panitia 9 merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sebelum disahkan. Bisa dikatakan para pendiri negara tersebut merupakan kausa relasional karena merumuskan dasar filsafat negara Indonesia. Kemudian hubungan Pancasila dengan tantangan global. Dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang, Pancasila memiliki peran yang penting sebagai acuan untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Pancasila merupakan 5 dasar yang disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus dijalani bangsa Indonesia sebagai sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan. Dengan Pancasila yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan, tantangan ideologi, Pancasila dari berbagai tantangan ideologi dunia dan kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Tantangan yang lain yaitu banyaknya ideologi alternatif yang melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya
Tantangan yang dihadapi oleh negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi seperti itu menghasilkan adanya dialektik dan terjadinya tarik-menarik nilai di dalam diri warga negara. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah pada dinamika terorisme, yaitu adanya sebagian anggota masyarakat yang terjebak dalam pola pikir dan tindak radikalisme. Pengaruh corak berpikir seperti ini masih ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama maupun sila-sila lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi tantangan global yang bisa mempengaruhi Pancasila. Sekian video yang bisa saya jelaskan tentang kausa Pancasila dan hubungannya tentang global. Terima kasih.